Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Badru Tamam, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Tangerang. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai aksi nyata Modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Dalam aksi nyata ini akan ada 5 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Yang kedua, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Ketiga, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Keempat, foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan, mulai dari perencanaan, penerapan, dan refleksi. Dan yang kelima, testimoni dari rekan guru dan murid yang terlibat selama perubahan yang dilaksanakan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun warga masyarakat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara berpihak pada murid, menuntun kodrat alam dan kodrat zaman. Anak bukanlah tabula rasa. Pendidikan ibarat petani, pendidikan ibarat teman bermain, dan budi pekerti. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya laksanakan lebih berorientasi kepada guru atau teacher center, dan saya sangat fokus dengan pencapaian materi dan ketuntasan kognitif saja. Padahal seharusnya pembelajaran berpusat pada murid atau disebut dengan student oriented. Dengan alur merdeka, banyak hal yang saya pelajari mengenai pendidikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dibahas pada modul 1.1 sehingga saya dapat memperbaiki praktik pengajaran yang saya laksanakan. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa mendidik tidak hanya sekedar mentransfer, melainkan menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya pun paham mengenai konsep pendidikan harus berhamba pada murid dalam artian pembelajaran yang berorientasi kepada murid. Saya merasa tergerak untuk melakukan perbaikan pengajaran di kelas. Selama melakukan perbaikan di kelas, pembelajaran lebih menyenangkan dan murid terlihat antusias karena proses pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid. Akhirnya, muncullah ide atau gagasan yang timbul untuk memperbaiki praktik pengajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Yang pertama, merancang dan melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid serta sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, menghadirkan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, mandiri, dan menyenangkan. Dan yang ketiga, meningkatkan kegiatan pembelajaran pendidikan karakter budi pekerti yang berkelanjutan. Sebelum melaksanakan aksi nyata, saya merencanakan pembelajaran. Yang pertama, saya berdiskusi dengan rekan sejawat dan juga menyiapkan perangkat pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran diawali dengan berdoa serta persepsi, pemberian motivasi, dan penyampaian tujuan pembelajaran. Saya memaparkan materi secara singkat dan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran dengan model problem based learning. Dalam kegiatan berkolaborasi, saya membimbing murid untuk terlibat aktif dalam kegiatan berdiskusi. Mewujudkan kepemimpinan murid, saya memfasilitasi murid untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Guru melakukan refleksi untuk memunculkan nilai keberanian dalam diri murid untuk mengekspresikan dirinya, perasaannya, dan pengetahuannya mengenai pembelajaran yang sudah dilaksanakan.
Penguatan karakter bertujuan untuk menanamkan budi luhur yang ada dalam diri si murid. Selanjutnya, pembiasan karakter dan budi pekerti yang dilaksanakan di sekolah. Yang pertama, upacara bendera untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan sikap disiplin. Budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dan juga hataman Quran, berdoa bersama, serta membaca surat Yasin pada hari Jumat. Selama melaksanakan praktik pengajaran, saya masih menemukan tantangan. Yang pertama, masih ada beberapa murid yang tidak mau bekerja sama dengan temannya, hanya diam saja dan mengandalkan teman. Solusinya adalah memotivasi murid dengan memberi penguatan agar terlibat aktif dalam diskusi. Kemudian masih ada beberapa murid yang kurang percaya diri saat presentasi di depan kelas. Solusinya adalah melatih murid untuk berani berbicara di depan kelas dan melibatkan murid pada setiap proses pembelajaran. Testimoni yang pertama yaitu dari Bapak Syahroni. Yang kedua dari Ananda Muhammad Rafli. Demikian hasil aksi nyata yang sudah lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.